Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tindak pidana. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuralia dengan NIM 2025 0401053. Perkenalkan, nama saya Fionita Laila Zahra dengan NIM 2025 0401031. Perkenalkan, nama saya Nazul Safira Fitri dengan NIM 2025 0401207. Perkenalkan, nama saya Zikra Sawat Duha dengan NIM 2025 0401167. Selamat menyaksikan. Jadi, pada cuplikan pertama ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu nih kira-kira apa sih tindak pidana itu. Jadi tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau melawan aturan hukum tindak pidana yang tentu saja bersifatnya melawan hukum. Terus habis itu apabila seseorang melanggarnya atau melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksinya. Terus tindak pidana ini juga dapat diistilahkan dengan kata strafbaarheid, yaitu berasal dari bahasa Belanda. Nah, terus pada unsur-unsur tindak pidana ini ada dua, yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Yang pertama itu ada unsur subjektif. Jadi unsur subjektif ini adalah suatu hal dari dalam diri si pelaku seperti niat, kesengajaan, dan rencananya terlebih dahulu. Namun pada unsur objektif ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di luar, pokoknya perbuatan yang ada di luar diri pelaku seperti tindakan melanggar hukum dan akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya ada macam-macam delik. Yang pertama, kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua, delik formil dan material. Yang ketiga, delik konkret dan abstrak. Yang keempat, delik persiapan dan delik percobaan dan delik selesai dan berlanjut. Yang kelima, delik umum dan delik khusus. Yang keenam, delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan berbahaya. Yang ketujuh ada delik berdiri sendiri dan delik lanjutan. Yang kedelapan ada delik sederhana dan delik terkoalisi. Yang kesembilan ada delik tunggal dan delik gabungan. Yang kesepuluh ada delik biasa dan delik aduan. Yang kesebelas ada delik kesenjangan dan delik kealpaan. Selanjutnya ada video ilustrasi tentang tindak pidana, berikut cuplikannya. Yang pertama, pencurian. Dalam ilustrasi tadi termasuk dalam delik biasa. Nah, dalam KUHP baru, pasal 476 termasuk dalam pencurian biasa, mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda maksimal 500 juta. Yang kedua, pengancaman digital. Jadi pada ilustrasi kedua tersebut itu merupakan salah satu ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang. Nah, tentunya hal itu akan dikenakan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara atau denda sebanyak 2 miliar rupiah. Nah, kira-kira dasar hukumnya apa sih tentang tindak pidana ini? Nah, jadi pada pasal 29 Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya berbunyi melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat atau berisi ancaman, lalu ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi atau ditujukan secara pribadi. Nah, pelanggar pasal ini tentunya akan dikenakan ancaman penjara 12
tahun penjara tadi dan denda sebanyak 2 miliar rupiah tadi. Yang ketiga, penganiayaan. Maksud lu apa tadi, Kak? Dasar kurang ajar. Nah, jadi guys, tindak pidana itu selain ilustrasi yang kita contohkan itu, tindak pidana masih banyak lagi kayak penipuan, pemerasan, terus pencemaran nama baik, terus ada pengerusakan, terus ada korupsi, teroris. Terus ada apa lagi guys? Iya, kira-kira selain hal tersebut yang udah kita sampaikan, kira-kira selain si perbuatan tindak pidana itu, apa aja sih yang berkaitan dengan tindak pidana ini? Misalnya kan kadang orang tuh ada yang melakukan tindak pidana, ada yang 2 kali, ada yang 2 orang atau lebih. Nah itu tuh bisa disebut sebagai apa sih? Jadi guys, selain itu, tindak pidana itu ada konkursus yang dimana perbarengan tindak pidana. Terus dapat diartikan juga dengan residif. Terus ada delming, yaitu suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku. Nah, kalau konkursus ini atau perbarengan tindak pidana adalah keadaan ketika seseorang melakukan satu atau beberapa tindak pidana yang diadili dalam satu proses sebelum ada putusan hakim. Terus di konkursus ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu satu ada konkursus idealis. Itu terjadi ketika suatu perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana sekaligus. Jadi perbuatannya hanya satu, tapi dapat dikenakan beberapa pasal. Konkursus ini diatur dalam pasal 125. Yang kedua ada perbuatan berlanjut, terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana yang saling berkaitan karena semuanya berasal dari satu niat atau keputusan yang sama. Meskipun dilakukan beberapa kali, perbuatan tersebut dipandang sebagai satu rangkaian tindak pidana. Diatur dalam pasal 126. Yang ketiga ada konkursus realis, terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang berbeda dan setiap perbuatan berdiri sendiri sebagai tindak pidana. Diatur dalam pasal 127 dan pasal 128. Oh gitu. Kalau misalnya pencurian itu kayak hari ini nih mencuri, terus besoknya itu penganiayaan, itu maksudnya konkursus apa? Konkursus realis karena dia melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda. Terus itu ada kayak diatur dalam pasal berapa? Itu diatur dalam pasal 127 KUHP yang menyatakan jika terjadinya perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenisnya, hanya dijatuhkan satu pidana. Oh gitu. Ya guys. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dari kelompok tindak pidana. Dadah.